Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan tugas akhir dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dengan judul jurnal Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Semarang dengan metode AHP untuk siswa SMK Bina Negara Gubuk. Sebelum dilanjut, kelompok kami beranggotakan dua orang. Yang pertama ada Ananda Salsabila dan yang kedua ada Fikri Arizki. Saya akan membacakan pemilihan perguruan tinggi seringkali menjadi beban bagi siswa kelas akhir SMK. Bayangkan pilihan PTS di Kota Semarang dengan berbagai keunggulan dan kekurangan menyulitkan siswa dalam menentukan perguruan tinggi yang tepat. Kriteria seperti biaya, kualitas, fasilitas, jarak dan lokasi dan faktor penentu utama. Informasi yang diperoleh secara sepihak atau dari sumber yang tidak lengkap membuat siswa pengambilan keputusan yang tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan berbasis AHP untuk membantu menentukan PTS yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Tujuan penelitian 1. Merancang sistem pendukung keputusan pemilih PTS berbasis AHP. Kedua, membantu siswa SMK Bina Negara Gubuk dalam memilih PTS secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menghasilkan aplikasi yang dapat dijadikan acuan dalam pemilih PTS. Penelitian ini menggunakan metode yang bertujuan untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan berbasis AHP. Tahapan dalam penelitian ini meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, perancangan sistem, validasi sistem, pengujian sistem, dan implementasi metode AHP digunakan untuk menentukan probabilitas dari 5 kriteria umum. Dengan tahapan penyusunan hierarki, penilaian berpasangan antara kriteria, perhitungan bobot probabilitas, dan konsisten. Untuk selanjutnya yaitu cara perhitungan. Nah, untuk cara perhitungan itu ada beberapa tahap agar kita bisa mengetahui hasil dengan menggunakan metode AHP tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, kita memerlukan beberapa kriteria utama dan juga alternatif. Nah, di sana sudah terdapat ada biaya, kemudian juga fasilitas, jarak tempuh, kualitas, dan juga lokasi. Nah, kriterianya sudah kita ketahui. Nah, untuk alternatifnya, jadi ada beberapa nama PTS yang ada di Semarang. Namun, kita sebutkan saja di sana nantinya ada PTS A, B, dan juga C. Sebenarnya di dalam tahapan-tahapan itu masih ada hitungan-hitungannya lagi yang lebih rinci. Namun di sini saya hanya menjelaskan secara umumnya saja. Nah, yang selanjutnya itu pembahasannya. Nah, jadi setelah proses AHP itu dilakukan, nah sistemnya itu nanti menghasilkan PTS berdasarkan bobot setiap kriteria ya, yang tadi setiap kriterianya dibandingkan, kemudian hasilnya dijumlahkan, nah nanti akan menghasilkan peringkat PTS gitu. Nah, jadi nantinya itu sistemnya itu mempermudah setiap siswa itu dalam mengambil keputusan. Nah, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur login, input data PTS, input kriteria dan subkriteria, hingga laporan hasil seleksi PTS. Nah, jadi teman-teman, jurnal yang kami review ini, di dalam jurnal tersebut, jadi mereka itu menggunakan aplikasi untuk menghitung hasil AHP atau menggunakan metode AHP-nya itu menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya itu yang pertama itu ada PHP, kemudian juga MySQL, kemudian ada XAMPP. Nah, jadi aplikasi-aplikasi tersebut itu digunakan oleh mereka untuk mendapatkan hasil peringkat PTS menggunakan metode AHP. Nah, kemudian juga implementasi sistemnya itu terbukti mempercepat proses pemilihan dan juga meningkatkan akurasi keputusan siswa. Nah, untuk kesimpulannya, jadi metode AHP ini itu sangat terbukti efektif gitu untuk menangani keputusan multikriteria yang dimana ini tuh sangat diperlukan oleh siswa SMK Bina Negara Gubuk dalam memilih PTS terbaik yang ada di Semarang itu secara cepat dan juga akurat.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.